Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam program Adikarya Parlemen. Tribuners, di program Adikarya Parlemen kali ini kita akan mengulas mengenai tambang. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kami sudah kedatangan tamu yang sudah hadir di Tribun Jabar. Ada Bapak Haji Uden Dida Effendi, anggota DPRD Provinsi Jabar, Komisi 4 ya Pak? Iya, Ya. betul. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya. Siap, sama-sama. Oke. Bapak, seperti yang saya sampaikan, kita akan membahas terkait tambang begitu. Dan kalau kita bicara tambang, memang tambang di Indonesia ini cukup banyak ya Pak, begitu. Betul sekali. Dan untuk tambang yang memang punya izin resmi dari pemerintah, kita bisa paham itu begitu. Tapi untuk tambang ilegal Pak, kenapa ini bisa terjadi? Tidak ada pengawasan begitu? Siap. Gimana Pak? Sebetulnya ya untuk tambang-tambang ilegal ini ya mungkin ya khususnya di Jawa Barat ya, karena ya semua aspek lah. Jadi ada juga mungkin problem-problem yang sering terjadi ya, mungkin yang saat ini mungkin rame kan dipublis gitu kan ya, itu salah satunya mungkin terkait tambang ilegal ya. Ya terjadinya tambang ilegal itu ya karena di Jawa Barat ini ya mungkin yang pertama bisa jadi banyak ya aspeknya, bisa jadi karena sulitnya proses perizinan, itu yang pertama. Ya yang kedua lemahnya juga pemerintah dalam membuat aturan ataupun penertiban lah misal gitu kan. Kemudian tambang-tambang ini kan banyak sekali ya, mungkin komoditasnya gitu kan. Ada beberapa item komoditas, misal khususnya non logam, misal ada pasir, ada andesit, ada sirto, banyak mungkin ada zeolit, ada feldspar dan sebagainya ya. Ya kisaran mungkin ada berapa puluh komoditas ya yang sekarang yang terjadi di Jawa Barat masalah pertambangan. Ya poin-poinnya mungkin yang terpenting sekarang kalau saya lihat tuh tentang ilegalnya. Ilegal itu ya sekitar 100 sekian lebih lah mungkin kan dari macam-macam komoditas ya yang melakukan tambang ilegal di Jawa Barat. Ya tentunya saya juga berharap itu kan ya pemerintah segera itu kan membuat peraturan, segera membuat penertiban dan segera juga melakukan terobosan gitu kan untuk bagaimana caranya para penambang ilegal itu ya atau pengusaha yang ilegal itu supaya bisa ditertibkan itu ya. Karena mungkin saya juga sebagai ya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ya berharap pemerintah cepat dalam menanggapi hal-hal semacam ini. Oke, Pak, soal tambang ilegal ini yang kalau terus dibiarkan ini kan merusak lingkungan begitu. Upaya apa yang bisa Bapak dan jajaran DPRD lakukan untuk mengatasi tambang ilegal ini? Ya alhamdulillah sekarang tuh di DPRD ya khususnya di Jawa Barat kita sedang melakukan kajian ya, yang mana di DPR juga sekarang ada pansus ya, ya pansus 5 yang untuk bidang pertambangan ya, ada khusus, terus mungkin Komisi 4 juga gitu kan ya, di situ untuk mengantisipasi ya tadi ya, ilegal ya. Ya salah satunya ya percepatan proses perizinan yang mana itu kan proses perizinan ini misalkan itu kan yang legal kita sudah inventarisir ya, misal ada sekian jumlahnya, ada sekitar berapa. Nah itu yang ilegal ini gitu kan kita pastikan apa memang yang ilegal itu kita sepakati gitu kan, kita permudah proses perizinannya ya dengan catatan ya melalui prosedur, berdasarkan prosedur ya. Kalau memang itu layak ataupun sesuai dengan
zonasi misalkan atau sesuai dengan tata ruang gitu ya. Tentunya bagi para pelaku usaha ya yang ilegal itu ya baiknya kita inventarisasi juga dan kita kasih pengarahan, kita kasih solusi dan pemerintah juga ya menurut saya wajib memastikan gitu kan yang mana yang zona-zona ilegal ini gitu kan mana yang layak ataupun yang bisa dilanjutkan proses perizinannya ataupun yang tidak ya pemerintah harus membuat kepastian gitu kan terkait zonasi tersebut. Artinya di DPRD ini masih menjadi pembahasan ya terkait Masih tambang ya ilegal masih begitu. masih menjadi bahan pembahasan sampai Oke. sekarang. Untuk tambang ini memang ada nilai ekonominya ya Pak, ada keuntungan begitu. Betul. Tapi dari kasus-kasus tambang yang Bapak pernah temui begitu, Gitu. perusahaan tambang ini lebih sering memikirkan keuntungannya dibanding dampak lingkungan. Itu melihatnya bagaimana Pak? Tergantung cara pandang Oke. kita ya kalau menurut saya ya kalau manfaat ya itu sudah pasti ada. Terus dampak itu sudah pasti ada. Ya tentunya tentang dampak ini gitu kan dari sudut pandang mana kita melihat dari tambang ilegalnya ataupun yang legal nih. Yang Gitu. ilegal. Oke, kalau yang ilegal ya itu jelas manfaatnya ada ya kalau menurut saya ya dampaknya juga besar dan tentunya ya kita di pemerintahan ya kalau misal itu ilegal itu kan PADN juga kan nggak masuk. Oke. Nah, ya paling tidak itu nggak kurang lah mungkin kurang bermanfaat tapi secara kemasyarakatan atau secara kemanusiaan itu sama-sama membantu gitu kan membantu pembangunan menyerap tenaga kerja juga gitu ada lah mungkin gitu kan. Oke. Tadi sempat disinggung soal di DPRD sedang dibahas begitu dan melakukan kajian-kajian begitu Pak. Bagaimana memastikan begitu Pak izin tambang dari pemerintah kepada perusahaan itu tepat gitu dan diyakini kalau perusahaan tambang ini bertanggung jawab begitu Pak baik dari dampak lingkungan maupun keselamatan pekerjanya. Oke betul. Sebetulnya proses perizinan itu kalau ditempuh dengan baik ya berdasarkan prosedur itu sebetulnya oke-oke saja lah. Itu kenapa mungkin saya bilang itu oke-oke ya karena dari proses pembuatan izin itu ada klausul-klausul, ada semacam prasyarat ya ataupun syarat yang diwajibkan oleh para pelaku usaha tambang tersebut. Artinya pemerintah gitu kan memberikan izin itu ya berdasarkan kajian juga tentunya gitu ya makanya mungkin dari proses-proses itu pemerintah juga ya mungkin wajib gitu kan untuk berproses secara prosedur supaya ya para pelaku usaha juga gitu kan bisa lebih tertib dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan usaha penambangannya. Oke. Gitu. Pak, ada himbauan tidak untuk para pelaku atau pengusaha tambang ilegal begitu? Apa yang harus menjadi perhatian dari pengusaha tambang ilegal ini? Ya alhamdulillah ya sekarang penertiban ya sudah menyeluruh kalau saya lihat ya di semua kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Tentunya penegak hukum ya bersama-sama ya kita semua gitu kan menertibkan para pelaku usaha tambang ilegal. Ya alhamdulillah ya mungkin sampai saat ini sudah berhenti total. Oke. Para pelaku illegal mining ya, pelaku illegal tambang. Pak, kalau ditemukan izin penggunaan tambang ini yang merusak hutan, bagaimana Pak? Kalau? Merusak hutan gitu. Kalau merusak hutan itu sebetulnya yang ilegal ya, yang merusak, yaitu kalau yang ilegal serta merusak hutan ataupun ya itu udah jelas-jelas. Kalau yang ilegal itu saya pastikan itu salah.
Oke. Dan itu ada aturannya menurut perundang-undangan, dan itu ada eh, sanksi hukumnya juga di situ. Kalau para pelaku usaha ilegal ya, Oke. itu tentunya itu pasti ada sanksi hukumnya. Sanksinya seperti apa, Pak? Ya, sanksinya semacam ya ada kurungan, ada denda Oke. gitu. Itu sudah diatur oleh perundang-undangan ya. Iya. Itu. Pak, saya ingin Bapak menyoroti soal kasus tambang di Cirebon gitu. Ini tambang terjadi ilegal tanpa izin begitu, dan terjadi longsor, memakan korban jiwa begitu. Ya. Melihatnya bagaimana, Pak? Yang Cirebon itu legal atau ilegal? Dari informasinya ilegal, Pak. Ilegal. Kalau saya lihat itu legal. Oh, begitu. Oke. Itu legal, cuman ya Ini ada kelalaian kah, Pak, ya sampai itu ada korban? ya itu kelalaian lah. Itu dari ya kepala teknik tambang gitu kan, tidak memperhatikan kaidah penambangan ataupun tata cara penambangan yang baik ya, yang akhirnya ya menimbulkan bencana ya. Itu Oke. yang Sanksi yang akan diberikan, Pak, untuk tambang ini di Cirebon? ya sanksinya berproses sesuai dengan peraturan, sesuai dengan peraturan hukum pertambangan yang berlaku. Itu mungkin. Terkait keselamatan pekerja tambang begitu, apakah pemerintah memberikan perhatian khusus begitu untuk keselamatan pekerja tambang, Pak? Keselamatan Pekerja tambang. itu semua juga udah diatur dalam perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan. Jadi terkait penambangan ya, khususnya yang legal ya, khususnya yang legal itu semua sudah diatur dari mulai tata caranya ya, tata tertibnya gitu kan, kajiannya, karena keluar IUP OP itu ya, IUP operasi produksi itu setelah berdasarkan kajian-kajian dan melalui persyaratan-persyaratan yang harus dilalui gitu ya. Ya bisa keluar IUP OP itu semuanya sudah tertata, barulah keluar IUP OP. IUP operasi produksi gitu. Tidak mungkin keluar izin kalau mekanismenya ataupun prosedurnya tidak ditempuh. Oke. Pak, soal tambang ilegal di data Kementerian SDM ada 2.741 tambang ilegal sebanyak itu di Indonesia. Ya, Melihatnya betul. bagaimana, Pak? Sampai ribuan begitu. Tambang ilegal Iya. ya. Itu kan berdasarkan ISDM mungkin ya, Dinas ISDM yang memantau di semua sudut kota kabupaten seluruh Indonesia ya. Ya tentunya ya itu bisa dihitung, karena penambangan itu tidak bisa ngumpet-ngumpet ya, pasti kelihatan. Ya artinya kalau menghitung antara yang legal dengan ilegal itu sebetulnya ya mudah sekali gitu kan. Tinggal kita kunjungi gitu kan, ataupun tinggal kita data gitu kan, inventarisir di setiap kota kabupaten. Kalau untuk menghitung ya, itu sebetulnya mudah gitu kan, ada berapa jumlah tambang yang legal, ada berapa jumlah yang ilegal begitu. Upaya apa dari jajaran DPRD di melihat tambang-tambang ilegal di Jawa Barat? Pandangan? Upaya yang bisa dilakukan, upaya konkret. Ya upaya kita sekarang ya dari DPRD ya semua berharap kita sama-sama mensinkronisasi, kita bersama-sama seiring ya antara pihak terkait ya yang berkaitan dengan pertambangan ya. Kita berharap problem-problem ilegal tambang ini ya ada solusi ya segera gitu kan, bisa secepatnya. Dan untuk yang legal juga ini juga ya, karena adanya penertiban ya, karena sering adanya kejadian-kejadian dampak ya mungkin ya. Ya itu saya berharap semua bisa kita cari solusinya bersama-sama ya, karena saya yakin pertambangan ini ada manfaat dan ada madaratnya ataupun ada dampaknya. Ya tentunya dari aspek-aspek itu ya kita bersama-sama gitu kan, bagaimana
di Jawa Barat ini khususnya ya untuk pertambangan Iya. ya, baik yang legal ataupun yang ilegal, kita bisa carikan solusinya itu. Oke. Karena saya tambahin lah ya, Mhm. karena tambang ini cukup vital juga Mhm. bagi pembangunan ya khususnya di Indonesia ataupun di Jawa Barat. Oke. Terakhir Pak, adakah manfaat dari Mm-mm. tambang ini bagi masyarakat sekitar begitu? Oh itu tentunya ada. Mhm. Dari yang ilegal ada manfaat Oke. juga, dari yang legal ya apalagi. Kalau yang legal itu sudah dipastikan, itu kan ya dari mulai tenaga kerja, CSR dan sebagainya itu kan sudah ada ketentuannya ya. Mhm. Kalau yang legal, kalau yang ilegal itu pun sebetulnya kalau saya lihat ya, kalau saya analisa itu manfaat itu sudah pasti Mhm. ada. Karena apa? Karena setiap kegiatan usaha Mhm. gitu kan, baik yang legal ataupun ilegal, itu pasti ada semacam persetujuan dari masyarakat Mhm. sekitar, yang dimana dari persetujuan-persetujuan itu ada manfaat ya. Contoh misalkan ya kontribusi Mhm. misal ke masyarakat sekitar, terus tenaga kerja juga melibatkan tenaga sekitar. Terus ya hal-hal lain mungkin di situ untuk pembangunan Mhm. di sekitar situ juga mungkin lebih murah ya Ya. mungkin ya, dalam konteks pembangunan di sekitaran situ. Ya tidak masalahnya kalau misal di sini tidak ada galian misal ya, contoh ya kita beli dari jauh ya yang jaraknya begitu itu udah pasti mahal Mhm. tentunya gitu. Oke. Terakhir deh Pak ini, Ya siap. tambang ilegal yang memang dampaknya ke lingkungan, Betul, pencemaran udara, air, betul, merusaknya ekosistem begitu. betul. Melihatnya bagaimana? Ada yang pasti dilakukan begitu agar pelaku pengusaha Mm-mm. tambang ini jerak begitu Pak? Dari dampak lingkungan, pencemaran air, udara begitu Pak? Ya, pencemaran ini ya saya katakan tadi kita melihat dari sudut pandang Mhm. mana. Tentunya kalau yang ilegal tuh sudah pasti itu salah. Oke. Ya, bila perlu itu ya hentikan. Ada sanksinya ya Pak? Ada sanksinya gitu kan. Ya bukan bila perlu lagi itu udah salah. Hmm. Ya kita mau ngobrol tentang dampak tentang apa ya izinnya aja nggak ada. Itu kan ya sudah jelas. Berarti ini tidak bisa Hmm. dilanjutkan kalau yang ilegal. Ya kalau yang legal ya sudah jelas. Ya terkait AMDA, Hmm. terkait pencemaran, terkait apa yang menjadi problem di kegiatan proses penambangan itu sudah ada aturannya. Kita sebetulnya tidak usah apa ya, tidak usah repot-repot gitu kan menganalisa itu karena sudah ada ketentuannya, Oke. syarat-syarat ataupun prosedur penambangan ya. Kalau Hmm. di penambangan yang legal itu syarat-syaratnya itu sudah lengkap di situ, prosedurnya sudah ada. Itu ya terkait ya tadi itu kayak pencemaran apa segala macam lah terkait kaidah penambangan, Hmm. tata cara dan lain sebagainya, limbah dan sebagainya, ya itu sudah diatur Oke. dalam prosedur tambang Hmm. gitu kan. Ya makanya mungkin kalau yang legal itu sudah pasti Hmm. dari mulai dia berproses perizinan itu dipastikan dia akan mengikuti apa yang menjadi syarat atau prasyarat prosedur perizinan Hmm. itu bisa keluar ya berdasarkan itu Baik. semua berdasarkan kajian gitu. Baik. Jadi saya berharap Hmm. ya khususnya mungkin ke ya karena tambang ini mencuat ya Hmm. kontroversi Ya. ya, yaitu ya saya katakan tadi itu tergantung dari sudut pandang Hmm. mana gitu kan kita melihat gitu kan baik tentang manfaat Hmm. ataupun dampak gitu. Ya kalau saya pastikan kalau yang ilegal Hmm. itu sudah pasti berdampak dan tidak boleh itu melanggar kan gitu. Kalau yang legal gitu kan masih kita perdebatkan itu kan namanya aja sudah legal, Hmm. itu kan. Kalau legal berarti kan tinggal ditertibkan cara penambangannya ataupun tata tertibnya gitu kan. Karena sebelum
keluar IUP itu ya, IUP operasi ya. produksi, sebelum dia harus mulai bekerja itu sudah dipastikan dia harus tempuh dulu ini prosedur. Itu dari mulai apa, jaminan reklamasi juga pasti Ya, para pelaku usaha itu memberikan baik, ataupun menyimpan jaminan reklamasi itu. baik. Jadi untuk tambang ilegal ini jelas melanggar ya, Pak? Jelas melanggar kalau yang Untuk ilegal. tambang legal Untuk yang ditertibkan. legal ya itu ditertibkan, tapi pemerintah juga harus memastikan menertibkan tambang yang legal ini gitu kan, ya harus ada minimal ada batas waktu lah, misal gitu kan ya, pemerintah itu mau beresin tuh karena kan kasihan juga lah kalau saya lihat gitu kan, dia udah urus izin, Ya. IUP-nya sudah keluar gitu kan, ada apa, ada dampak dari ilegal ini misal gitu kan, ataupun dampak dari kontroversi ya, pro dan kontra Ya. gitu kan, ada yang seneng, ada yang nggak seneng gitu kan, ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah di situ ya kalau saya mungkin ya melihat dari sisi cara pandang saya terkait tambang, ya ini kita harus sadari ya, kalau saya setuju dengan yang legal itu kan, saya setuju dengan pertambangan ini yang legal ataupun yang ilegal tuh ada solusinya bagi para pelaku usaha. Karena apa? Ya karena saya melihat pertambangan ini manfaatnya banyak. Baik. Mungkin ya orang tidak semua bisa menganalisa dari hasil tambang itu. Ya karena yang mereka lihat itu pertambangan itu tentang dampak. Sementara yang ada di dunia ini itu hasil tambang loh. Lipstik hasil tambang, alat kecantikan, alat kesehatan. Itu kan ini rumah, dari mulai pasirnya, dari mulai gipsunnya itu kan, dari mulai ini kan ada bahan tembaga, ini ada bahan besi, ini semua hasil tambang. Karena mereka tidak paham tambang itu hanya acuannya itu atau analisanya tentang dampak itu, mereka tidak sadar. Kalau tidak ada tambang itu, nggak ada ini semua. Nggak ada, saya yakin. Karena apa ya, semua dari hasil tambang itu. Mau barang elektronik itu hasil tambang. Ada tembaganya ya, elektronik itu. Itu kan alat kecantikan semua itu dari tambang. Itu. Ini keramik, apa sih itu, Pelstar, itu bahan tambang. Ya. Besi, ini dari biji besi, dari pasir besi. Besi-besi ini ya dari tembaga. Ya itu kan Fe ya. Itu ada biji besi, ada pasir besi, ada batu besi. Nah, itu ada tembaga ya, Cu itu kan. Itu yang khususnya mungkin di logam ya. Kalau yang non logamnya itu sudah jelas. Contoh sekarang andesit, batu ya. Jalan ya, infrastruktur yang ada di dunia ini itu sudah pasti pakainya andesit, pakai batu. Batu ya, itu dari gunung diolah jadi batu split dan akhirnya jadi hot mix ya. Itu bahan tambang. Pasirnya untuk apa? Pembangunan semua ini semua pakai pasir. Tidak ada yang enggak. Yang namanya infrastruktur itu pasti pakai pasir. Pasir, batu itu semua bahan tambang. Ya makanya saya berharap saya tidak fanatik tambang dan tidak juga mungkin memberikan pandangan yang saya harus pro, saya harus kontra gitu kan, karena kalau saya pasti akan berbicara tentang dampak dan manfaat. Ya ini mungkin saya tambahkan ya, karena publis ya mungkin secara garis besar tidak paham gitu kan, tambang itu afiliasinya itu ya, analisanya itu ya, mereka berasumsi tambang itu berdampak dan merugikan gitu kan. Ya sementara gitu kan, berdasarkan ya mungkin kajian saya atau versi saya ya ini hampir hampir semua yang kita pakai ini produk tambang. Produk tambang, mau rumah, mau jalan, mau elektronik ya. Itu apalagi ya, mau bikin mobil, bikin kapal, itu semua pasti
Kebanyakan ya yang salah itu hasil tambang. Oke. Nah, itu mungkin ya itu ya tentunya kenapa saya mungkin kupas lebih jauh terkait tambang ini ya supaya mungkin publis juga itu kan paling tidak lah mereka itu memahami gitu kan. Yang terpenting mungkin ya akhir kata mungkin dari saya yang penting tata ataupun cara kelolanya gitu kan, tata tertibnya gitu kan, terus sinkronisasi mungkin ya antara masyarakat dengan pemerintah gitu kan, terus bagaimana caranya gitu kan problem-problem ini ataupun ya khususnya pertambangan ya yang kita bahas ini bisa cepat ada solusinya baik terkait yang ilegal ataupun yang legal itu ya Oke. mudah-mudahan bisa secepatnya terjawab oleh pemerintah ya khususnya DPRD Provinsi Jawa Barat. Baik, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah hadir. Terima kasih banyak. Siap. Sukses selalu Bapak. Siap, hatur nuhun. Tribuners, berikut tadi bincang-bincang saya dalam program Adikarya Parlemen. Terus saksikan Adikarya Parlemen di channel YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dadah Pak.